Al-Faqah. Kita ulang sedikit materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Rubbama wajadta minal mazid fil faqah ma la tajidhu fis shaumi was salah. Terkadang engkau hai seorang murid menemukan al-mazid lah, ziyadah, tambahan, seperti dapat makrifat, dapat ilmu fil faqah dalam saat kita mendapat kesusahan. Ketika dalam susah kita merasa dalam keadaan hina, merasa kita bubujur hina, timbul di senang bujur kawasa siapa Allah, nang bujur mulia siapa Allah. Malah tajidu itu kadang kamu temukan di dalam puasa dan sembahyang. Sembahyang kita kadang merasa Tuhan tuh pada kuat kawasa, sugih apa segala puasa di dunia. Tapi saat kita dalam keadaan faqah, serba kekurangan nanti kita temukan. Wal faqah bastul mawahib. Kesusahan itu merupakan karpet merah daripada pemberian Allah. Bastun itu basat uraian Allah, uraian Allah, Allah hidangkan daripada pemberian. Ya karpet merah. Kene raja hendak naik ke istana itu diurakakan karpet merah betul. Siasana bagasan berjalan menuju istana. Nah seperti itulah faqah, itu adalah karpet merah untuk mendapatkan menuju perjalanan kepada pemberian Allah. Aikal bastil lati taruddu alaihi al-mawahib al-ilahiyah. Likulli man jalasa 'alaiha, bagi orang yang duduk alaihi atas itu faqah. Kama annal mulka idza jalasa ahadun ala misati a'ta. Sebagaimana seorang raja apabila duduk seseorang di depannya itu si raja, a'tahu syai'an, Allah beri itu si seorang tadi akan hadiah min mawahibid dunia, daripada pemberian dunia. Nah tapi upal faqah tahduruka malhaq, maka faqah kesusahan yang engkau alami itu membuat engkau hadir bersama Allah. Ya Allah, di saat kita kada sing duitan nih, orang kada percaya lagi lawan kita, lawan siapa yang kamu ucap? Allah kada. Nah, itu tahduruka ma'al haq. Faqah tadi membawa engkau hadir ke dalam Allah, hadapan Allah. Wa tujlisuka, dan faqah tadi menjadikan engkau bersimpuh ala bisati sidqi, atas hadapan Allah dengan kebenaran engkau benar-benar sebagai seorang hamba. Sidik. Kadang iya kana budu, iya kana nasta'in, kepada engkau kami nyembah, engkau minta tolong ya Allah, muntungnya aja. Tapi hendak nukar motor, nukar kendaraan, apa ada duit sudah siap aja sudahnya. Kan? Berarti itu kada nasta'in lawan Allah. Ya Allah, ada sidik nang diucap lawan nang dirasa itu kada selaras, kada senada. Nah, kalau orang sidik itu senada nang diucapnya, kenyataannya lawan nang di hatinya tuh sama. Wanahika, dan pulang bima yakunu fi tilkal hadrah, dan itu faqah tadi nahik mempadakan, mencukupkan angkat engkau bima, maaflah, wanahika, dan sidik itu mencukupkan, mempadakan, membawa akan engkau bima yakunu fi tilkal hadrat, dengan apa nang ikam berasa di hadapan Allah tadi. Ya Allah, beri kita rasa benar-benar seorang hamba. Ngapa sifat hamba? 4. Fakir, jahil, lemah, taif, dan hina. 4 macam ini nah sifat nang bujur-bujur sifat hamba. Ada keempatnya di diri kita. Fakir, tertipu, habis harta. Lemah, ada kau kuat lagi, awak garing, stroke gara-gara habis harta, pikirakan lemah. Jahil, asal
Saatnya apabila orang itu drop lah atau down, runtuh, turun ke titik yang paling rendah, orang itu kepercayaan dirinya hilang. Nah, jahil. Ikam ni mama putus cinta umpama Pak ya. Lihai bepandir lawan bepinian tu merayu-rayu mendayu-dayu, oh mata ulai pinian. Tak bebujur ikam tersangkut. Gara-gara seorang menggali lubang, seorang dia berusuk ya karindangan. Pas karindangan tinggalakannya meleki. Oh mak, tahan tak lagi ikam situ. Kapintaran ikam dari separuh, kepercayaan diri ikam lebih hilangnya. Nah, ya lah, jahil. Jadi seorang hamba yang sudah fakir, bangkrut, lemah, inya garing, kada kau apa lagi, inya jahil, kepercayaan dirinya hilang, apalagi sebuting hina, dihina orang. Kada kau patah halang sudah si anon itu ya, tak kau ngapa-ngapa lagi, harta habis, awak garing, minum buang pulang ya terus orang kayaknya, runyo-runyo, dihina orang. Nah itu sifat hamba itu ada di diri kita. Di saat down kita berbujur terpuruk di situ, justru sebenarnya titik yang paling mulia bagi seorang hamba. Derajat paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi di mata manusia yang paling hina, tapi di mata Allah itu paling mulia nang itu. Karena Allah mengisrakan Nabi Muhammad itu kan di saat Nabi itu sebagai seorang hamba kan. Asra bi abdihi. Habislah. Wal mujalasah minal mawahib rabbaniyah, dan pulangan faqah itu bastul mawahib, apalagi lah atap kemana itu fitil kal hadrati wal mujalasati, ulanglah. Dan nang kita nang benar-benar seorang hamba tadi faqah macam-macam tadi lah, itu mujalasah, bersimpuh di hadapan Allah itu termasuk minal mawahibi rabbaniyah, termasuk daripada pemberian Allah yang dibangsakan daripada ketuhanan. Arti hadrat tu hati, beli hati ikam tu rasa hadir lawan Allah tu hadrat tu lah. Duduk ikam seorangan beungut, ya Allah na ulun handak nukar ruku sabilah kada kawa ya Allah, ina kada sing duitan belelu pian nang sugih, nak awak ikam kaitu merasa diri ikam sebagai seorang hamba, subut di situ sifat Allah nang sugih, la ilaha, ikam napiakan diri ikam kada ada rasa beisi daya upaya kekuatan sifat tujuh dan sebagainya, atau kada beisi dunia harta, illallah, hanya Allah nang memiliki. Kawa hati itu tuh hadrat tuh mateh, di hadrat. Di ketika di hadrat itu nah hadir saya banget pun malaikat betul bujur awak seoranganan tapi malaikat beribu mengelilingi lah. Itu malaikat di situ. Karena manusia itu di antara dua alam, ada alam malakut lah, alam malakut, dan ada alam muluk. Alam muluk ya alam yang kita saksikan ini alam manusia, dan alam malakut itu alam hubungan para malaikat. Nah di saat inya taat dan ibadah atau di hadrat Allah, makanya berada di alam malakut bersama para malaikat. Tapi di saat itu si manusia terpuruk dalam lembah kemaksiatan, nah itu inya berada di alam muluk. Bersama siapa? Malaikat kada mau empat di situ bersama hewan. Jangan sarik binatang ini, dasar binatang kita itulah. Nah, binatang cuman ketika kita taat apa jadi binatang. Wan nafahatir rahmaniyah, dan orang yang kau mujalasah tadi itu adalah nafahat, pemberian Allah dari sifat Allah yang bentuk kasih sayang daripada Allah, pemberian yang bentuk dalam bentuk kasih sayang daripada Allah. Jadi kalau Allah kada sayang, Allah kada mungkin kau mengandak di hati hamba itu nang rasa hadir di dalam kefaqahannya tadi. Nah, dalam faqah dalam kesusahan. Habis. In arat sambungannya. In aradta wurudal mawahib alaika sahihil faqra wal faqah ladaika. Nah, ini amaliyahnya.
apabila engkau menghendaki diberikan pemberian mawahib daripada Allah atas engkau, sahihil faqra, benarkan, pastikan diri engkau itu dalam keadaan fakir, maka datang mawahib, pemberian Tuhan dalam bentuk kekayaan. Apabila kita sahihkan diri kita, kita mantap pastikan diri kita dalam keadaan jahil, datang situ mawahib, pemberian Allah dalam bentuk ilmu. Hina, datang pemberian Allah dalam bentuk kemuliaan. Makanya man tawaddu'a lillah rafa'ahu. Orang yang bertawaduk karena Allah, Allah angkat. Kayak apa nang bertawaduk karena Allah nih teman? Tawaduk karena Allah, lillah, kepada Allah. Dia merasa dirinya empat macam itu sifat mutlak dirinya, nang beisian lalawanannya itu hanya Allah semata-mata. Itu tawaduk lillah rafa'ahu. Makanya teh sahihil faqra wal faqah, fakir dan pakah itu bujur-bujur mantapkan ladaika di engkau, maka datang wurudul mawahib, pemberian Tuhan. Kan Rasulullah tuh perang Badar semalam apa? Nasarakumullahu bi badrin wa antum adzillah. Jadi datang nusrah, pertolongan, mawahib mawahib, pemberian nusrah, kemenangan dari Allah, itu adalah di saat Nabi merasa lemah. Situlah. Nah, aku madahkan sesama manusia aja psikologinya. Nah, di saat orang itu menyarik lonikam himai, sarik, jangan dilewani, berenai, pacaran contoh. Kamu gini. Anak berang bini kan ada bininya lagi lah. Hanapi ada nih. Bini mau nyarik. Pian gini berenai. Betul, aku gini juga pang, aku kayak gini, dasar kayak gini pang, aku tuh, kayak itu, menunduk sekali, maras pi, ampih juga mamai, kayak itu, coba malakan kan, arasnya lah, nah datang tuh mawahib, ampih bamamai, mawahib tuh, lah tapi kadar rabbaniyah mawahibnya, jadi di situ, nah. Jadi di faqah itu adalah sabab datangnya mawahib. Jadi in aradta, ini tahakkuk nih, apa? Tahakkuk nih lah, cuman dibawakan dengan in matanya lah. Karena kaidah itu secara aglabiyah, di sini keluar dari aglabiyah. In aradta, seandainya engkau menghendaki mendapat pemberian daripada Allah dari segi apapun, pastikan engkau itu fakir dan faqah ladaika di samping engkau. Walaupun kita banyak harta, tapi bujur harta gitu, harta Allah bukan harta kita. Miskin kita tuh sudah. Usaha menerima hilah mereka. Iya juga sudah. Sugihnya sudah. Behilah umpat, behilah. Aku aja sudah hartaku kuberiakan lawan bini. Sahilahnya mat. Sahilahnya kan. Fikihnya beriakan non bini jar awak umpat bahilah, kan syarat fidyah hilah, penerima fidyah itu adalah fakir, beriakan sudah harta ke bini, sah dikira alim tamak untung aja. Saulang nih harta saling banyakan, mobil ada, duit amas beledong, hendak umpat bahilah, cuman lantaran seorang sugih beriakan jadi ke bini, ada aja jalannya, jalannya bujur tapi tamak. Banyaknya santri mengaji nang tahutang nukar kita pada kawan julung pang kasih itu aku nah cukup aja kada berhak menerima fidyah tuh nah santri si anu suruh si santri ya kan di situ bagi-bagi rezeki itu rezeki kita suka didapat saling 100.000 minta Allah rezeki di lain lebih pada gitu kan ya aku malah jadi jangan betamak nah mau sudah sugih ikam lah cukup jangan dapat bihilah walaupun ada caranya diberikan harta kepada bini tapi bujur kamu dia bisakan bini enak menyarik manyon juga lah. Apa cuma bisa harta aku banyak tapi sudah diberikan kita tes pang kita uji kan ini kan berenda jadi uji lah ta'ala kayak ini nang bunyi nang kisah bahila tuh diberikan harta ke bini itu guru aja madahi kayak itu iya guru tuh madahi tapi kada menyuruh lah
Kawah aja tapi kan dianjurkan ke dari rekomendasikan sidin. Nah, sudah cukup beriakan non bini ini diuji kayaknya dia bisakan bininya kemana kah? Beriakannya bininya kan pacarannya pacarannya kan kawannya diuji lah ta'ala kan itulah sarik kada ridho kada menerima kada legowo kada. Apabila menerima ini hartanya juga marah nah berarti bujur untuk suaranya memberiakan ke bini itu. Nah, belajar di situlah belajar. Jangan pangtamak kasihannya orang yang banyak lagi orang yang fakir yang lebih berhak daripada seorang. Pak Upik Subadang. Sidin tu matai diberi Allah nyaman tu hanya aja. Nah pintang rezeki ni lah. Kata nyaman. Tok dia sakit kan jual pentol sih, jual pentol Subadang sih. Jadi aku belum mentol. Tok aku menyarpu pak ya. Topi itu apa tu? Subadang itu topi awak. Tok cocok bayari. Mun pinan dulu, aku kan mau dibayari. Nah, kan bayar. Jadilah sidin itu ketika mulai naik rezeki sidin ditambah oleh Allah, diberi kemampuan, sidin asal dapat bantuan yang daripada desa itu, berlepas satop sidin serahkan sidin lawan yang lebih memerlukan. Kan tamak kurang mata. Nah itu didikan lawan kita yang tahu ini lah. Nah, yang tahu ini mendidik lawan orang. Habis. Nah jadi apabila hendak berbujur dapat datang mawahib dari Allah, bujur akan hilangkan fakir. Hilangkan fakir. Walaupun kita berisi harta, dinyatakan harta Allah Ta'ala. Nah, jangan nanggesan-gesan behilah tadi, janganlah. Harta Allah Ta'ala. Satu mata Allah hendak mengambil, ya kan? Satu mata Allah hendak mengambil. Oma ngalikin kada. Qarun kayak apa hartanya? 40 laki-laki yang kuat. Satu riwayat 40 onta. Membawa anak kunci gudang Fir'aun. Fir'aun tuh hartanya di Qarun tuh hartanya di dalam gudang dikunci. Cuman kunci itu ganal bang mata dari kunci kita ya kayak pegelangan gini lah. Dibawa 40 kong laki-laki. Anggap satu orang laki-laki kau bawa 50 anak kunci yang kuat tuh. 50 orang laki-laki. 40 kong bawa. 50 kali 4 berapa? 2000 buah gudang berisian si Qarun itu. Sekejap mata Allah tenggelamkan. Fakhasafallahu lahu wa bidarih. Allah suruh bumi itu untuk menelan si Qarun dan menelan dari rumah gudang-gudang si Qarun tadi. Habis hartanya. Ya orang tak kasih 4 situ dapat harta Qarunnya. Dulang. Ya semalam sampai ke harta Qarun. Ya kok Qarun itu di Mesir. Tadinya di sini bang. Kasih 4 situ jauhnya lah. Satu mata Allah lah. Nah bila kita merasa nangka itu ada rasa harta kita, fakir dah kita, faqah bahajat ladaika di sisi engkau rasakan. Nah itu datang wahib. Nah maksudnya bi anta tahaqqaqa bihi ma fi nafsika tahaqquqan tamman. Pastikan dengan dua sifat fakir, faqah berhajat tadi rasa lemah dan sebagainya sifat hamba. Bujur fala yakunu indaka istighna'an bighairi. Jangan sampai di samping engkau itu ada merasa mencukupkan dengan selain Allah biwajhin wal wujuh dengan satu sisi apapun. Aku nyaman aja jar begaring anak murid banyak jadi perawat, jadi dokter, jadi bidan. Nyaman aja aku aja berurusan di kantor-kantor anak murid juga. Nah, tapi lah ini fakahnya kayak ini. Nyaman aja jar. Aku anak bangun ini, anak murid banyak tukang hancur ada juga. Nah jangan berpegang dengan sisi apa, jangan merasa kaya dengan sisi Allah. Kaya apa? Kaya lawan Allah aja. Nah apabila di saat kita kadang merasa mempunyai dunia lah, nang dapat kita andalkan dunia itu, kita bisi dunia wajar, tapi nang dilarang itu mengandalkan dunia tadi. Meninggalkan Allahnya itu, nah tetap kita berpegang lawan Allah, kada berpegang lawan dunianya. Nah di situ kita bujur faqah berhajat kita lawan Tuhan. Nah coba aku ilustrasikan. Ikam beisi duit 40 juta, nak nukar kendaraan datang ke dealer. Yang mana yang aku duitnya sudah ada, tapi dia bilang nak nukar, iya tukar sampai ke dealer kendaraannya ke dealer mata kawalah.
Atau kandarannya juga ada, duitnya nggak ada, rumah sakit lagi gini. Nah, kayak boneka mini pang lah. Nah, atau duitnya ada, kendaraannya ada, sudah ditelepon, ambil jangan kendaraan, siap belajar. Tolak tengah jalan tak cicir duitnya mana? Nah, kawalah. Ada kau diandalkan dunia itulah. Satu mata Allah hendak membalik. Disebab berandal lawan Allah. Nah, ketika kita berandal lawan Allah, datanglah mawahib. Fahina idzin taridul mawahibul ilahi alaik. Datanglah mawahib daripada Allah Subhanahu wa taala atas engkau. Karena firman Allah, innamas sadaqatu lil fuqara. Karena sedekah itu adalah Allah berikan kepada orang fakir. Tahaqqaq bi awsafika yumittuka. Pastikan dengan sifat-sifat engkau seorang hamba, maka Allah mendatangkan madad. Bi awsafika, bi awsafika. Bi awsafik ya. Apa? Bi awsafihi. Tahaqqaq bi awsafika yumidduka bi awsafih. Pastikan dengan sifat-sifat engkau kehambaan, sifat hamba, maka Allah memberikan madad, memberikan nikmat. Madad ini matai nikmat batin tu madad, nah, nikmat batin tu madad. Allah berikan nikmat batin kepada engkau bi awsafihi, dengan sifat-sifat Allah. Ya Allah, nah, ulun fakir, sifat hamba. Pasang di diri kita fakir kita, datang sifat Allah nang kaya. Ya kan? Ya Allah, ulun lemah, datang sifat Allah nang kuat. Ulun hina, datang sifat Allah nang mulia. Ya Allah, ulun jahil, datang sifat Allah nang ilmu. Allah beri lawan kita. Nah, itulah ya kelak. Maksudnya itu apa nang wa antum azillah, itu nusrah datang itu antum azillah dalam keadaan hina di situ. Tahaqqaq bidzalika yumidduka bizillika. Nah, yang lain nih. Tahaqqaq bizillika yumidduka bi'izzih. Pastikan dengan kehinaan engkau, niscaya Allah berikan nikmat batin diri engkau dengan kemuliaan. Apa mulia itu? Mulia billah. Tahaqqaq fatasiru azizan bih, ya lah, maka jadilah engkau mulia dengan Allah, la binafsik, bukan mulia dengan diri kita. Ini maksud nang tawadhu lillah, rafa'ah, tawadhu bagi Allah. Allah angkat miskin, ya Allah ulun miskin dengan apa pian sugih, Allah angkat dengan sugih. Ya Allah ulun jahil, Allah angkat dengan ilmu. Ya Allah ulun ini hina, Allah angkat dengan mulia. Tahaqqaq bi'ajzika yumiddu bi qudratih. Pastikan diri engkau itu dengan lemahnya engkau, maka Allah berikan madad diri engkau itu dengan kodrat, kemampuannya, kan basic kuasa. Fatak siru, apa tuh? Fatak siru kan? Patak siru. Nah, aku patak siru di sini lah. Kapnya ada. Patasiru kadiran bihi linafsik la linafsik. Maka jadilah engkau di saat kita merasa lemah, diberi Allah kekuatan, maka kekuatan yang ada di diri kita itu bukan dari diri kita, tapi datang dari Allah. Tahaqqaq bi dha'fik. Pastikan diri engkau itu dalam keadaan lemah, yumidduk, maka Allah berikan madad bihaulihi wa quwwatih, dengan kekuasaan dan kekuatannya. Fatasiru qawiyan bih, maka engkau jadilah kuat kawasannya dengan Allah. Wa kadza in tahaqqaqta bi faqrika yumidduka bi ghinah. Seperti itu pula apabila engkau memastikan diri engkau itu dalam keadaan fakir, maka Allah memberikan madad pertolongan kepada engkau dengan Allah berikan kekayaan. Fa idza jallasta ala bisati takla. Fa idza jallasta ala bisati dhilli wa qulta ya ajiz min adh-dhalil ghayruka ala ghayruka kan? Ghayyaraka. Tu wa'ala tu atap kepada Fa'idha jalasta dina. Apabila engkau duduk di depan Allah ala bisatizil, katanya dua kecokong melihat hadrat, dengan merasa dengan penuh kita kehinaan, dan engkau kata ya aziz, wahai orang nang mulia, minazalil nina ulun nang hina, ghayyaraka ala bisatil aid, ghayyaraka, maka Allah
ubah engkau itu. Nah, diubah Tuhan. Wa ala bisatil ajzi, apabila engkau duduk di bisat dalam keadaan lemah, maka Allah ubah engkau itu bersuara ya qadir minal ajiz, ya Allah, nah ulun ini lemah, ghayyaraka, Allah ubah juga engkau menjadi kuat. Wa in wa ala bisatil da'fi, kalau engkau duduk di hadrat Allah dalam hamparan kelemahan, bertalimpuh kita, wa qulta, dan engkau kata ya qawi min man adalah man lid da'if, siapa bagi orang lemah. Salah, mohon maaf nah, salah. Kita ulang. Fa idza jallasta ala bisati dhilli wa qulta ya aziz, tu man lizzalil la, ada lamnya la. Nah di sini alif lam matain la. Nah ya idza sahan nusak sahal makna itulah. Berarti udah rusak maknanya. Apabila seseorang hamba itu nih menghadap bertalimpuh di hadapan Allah dengan penuh kehinaan, dan engkau kata ya aziz man lidzalili ghairuk, ya Allah wahai nang mulia, adakah orang nang hina selain engkau? Ada, siapa? Kita nih Pak. Wa ala bisatil izzi, kalau dalam keadaan lemah, ya Allah wahai nang kuat, adakah orang nang lemah selain engkau? Siapa? Ya kita. Wa ala bisatil di'fi qulta ya qawiman litta'ib ghairuka wa ansil faqri wal faqr, wal faqa ya ghani min ghairuka wajadta al ijabah. Nah itu jawabnya kayaknya. Jadi nih, ya Allah nang maha mulia, nah adakah bagi nang hina ini lah selain engkau? Maksudnya apa? Kita nang hina, ya Allah nang mulia, adakah apa nang sugih nang miskin ini siapa? Kita. Apakah terus berdasarkan dari sifat-sifat hamba kita akui, intinya kita iktiraf lawan Allah mengakui Tuhan. Nah apabila kita sudah kayak itu, wajadta al ijabah, maka engkau dapati Allah Ta'ala itu memperkenankan ka'annaha taw'un, seolah-olah itu ijabah taw'u yadika, di dalam genggaman tangan engkau, kan dia pastikan gitulah dikabulkan Tuhan. Tahaqqaq bi awsafika, itu munasib li dzikri bil faqat wal muhib li anna majrat muhib wal imdad bi ta'atil wasfi allati tahaqqaqat bih. Bislah itu makna biasa. Kemudian wa rubbama ruzikal karamah man lam takmul lahul istiqamah, man lam takmal lahu istiqamah. Insyaallah situ kan. Terkadang orang itu diberikan rezeki matai karamat, padahal istiqamah aja belum. Nah ini bentuk apa? Berarti karamat itu bukan lantaran amal hamba lah, tapi semata-mata pemberian Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.